Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Silva Farm dimanapun berada. Sore hari ini saya kedatangan tamu dari kota Tegal, namanya Mas Parto. Ya, ini beliau ini adalah berkeinginan untuk membudidayakan maggot di daerah kota Tegal, di tengah-tengah pemukiman. Cuma beliau mempunyai kekhawatiran apakah nanti maggot-maggot yang dibudidayakan di tengah pemukiman ini menimbulkan bau atau tidak. Takutnya nanti akan diprotes oleh warga di sekitarnya. Beliau ingin berbudidaya maggot dan digunakan untuk pakan sendiri, atau nanti kalau misalkan berlebihan produknya, maka beliau berencana untuk memasarkan hasil maggot freshnya. Nah, ini kunjungan di Silva Farm Mas Parto. Nanti kita akan tanya-tanya sebentar. Ya, assalamualaikum Mas Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan latar belakang jenengan ingin berbudidaya maggot itu untuk apa? Ya, jelas untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup keluarga lah, itu yang utama. Keduanya, ya buat sampingan, karena kita juga punya usaha lain, siapa tahu ada jodoh, apalagi ada bimbingan dari Mas Apip, semoga saja, gitu aja lah. Ya itu jadi kesimpulan Mas Parto, latar belakangnya itu ingin menambah ekonomi keluarga, walaupun beliau sudah punya aktivitas lain. Ternyata beliau mendapatkan informasi dari beberapa media sosial melalui Facebook, YouTube dan lain sebagainya terkait dengan budidaya maggot. Nah, beliau itu baru secara langsung melihat maggot itu seperti apa, ya. Di sini baru secara langsung ternyata seperti ini. Dan ini katanya tidak seperti yang dibayangkan, ya, tidak seperti yang dibayangkan. Oke, Mas Parto, saya ingin menanyakan pendapat Anda bagaimana dengan bau maggot atau pakan maggot di Silva Farm ini yang notabene itu berada di tengah-tengah permukiman. Baunya seperti apa? Apakah bau menyengat dan busuk? Bahkan ini Pak Mas Parto nggak pakai masker nih. Monggo Mas Parto. Untuk baunya aku rasa masih normal-normal saja lah, nggak seperti yang dibayangkan orang baunya sampah ya. Kalau kita pas di belakang truk sampah, enggak, masih biasa, masih normal lah, masih wajar. Berarti kalaupun memang ada salah satu warga yang bermasalah dengan adanya budidaya maggot, itu berarti karena dia sentimen belaka, karena nggak bisa ngikuti kesuksesan peternak maggot, itu aja kayaknya. Oke, terima kasih. Jadi Mas Parto sudah merasakan sendiri di farm Silva Farm ini, farm maggot ini, baunya normal, ya, tidak seperti bau maggot-maggot di tempat yang lain, atau dibandingkannya itu dengan tempat sampah di TPS yang bisa sampai 100-200 meter itu masih menimbulkan bau. Nyatanya sampai ngopi juga nggak berasa, kita orang sambil ngopi sambil ngerokok, Ya, masih enjoy. Ya, dia masih Mas Parto bahkan ngopi di tengah-tengah kandang atau biopon maggot yang ada di Silva Farm. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah maggot di Silva Farm. Kenapa ini tidak menimbulkan bau yang menyengat, ya? Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tipsnya kenapa budidaya maggot di Silva Farm ini tidak begitu menyengat baunya. Yang pertama adalah di Silva Farm ini pakannya itu berupa sampah organik dan buah-buahan dari pasar. Kemudian sampah tersebut itu kita tidak berikan langsung kepada maggot, tetapi kita lakukan pengolahan terlebih dahulu, ya, yaitu berupa dibubur dengan alat pembubur, sehingga pakan-pakan tersebut tidak menimbulkan bau. Nah, itu yang pertama tipsnya. Ini adalah alat pembuburnya.
bagaimana sampah-sampah yang kita olah ini supaya tidak bau. Terlebih dahulu kita bubur. Cara pembuburannya itu ada di video sebelumnya. Kemudian ini adalah bentuk bubur sampah organik yang sudah kita hancurkan. Dan ini supaya mengurangi bau, kita kembali berikan larutan fermentasi supaya bau itu bisa berkurang. Hampir 80% itu bisa berkurang sehingga baunya tidak busuk lagi, dan ini baunya hanya kecut lah, seperti itu. Ini cara pembuatan larutan fermentasi juga ada di video sebelumnya. Ini cara yang tips yang pertama, yaitu pakannya itu dibuat bubur terlebih dahulu. Oke, tips yang kedua adalah pemberian pakannya itu secukupnya ya, secukupnya. Ya, jangan sampai berlebih. Untuk menghindari bau yang menyengat, pemberian pakan itu secukupnya. Ya, lebih baik rutin. Nanti kalau sudah medianya agak kering, kita berikan pakan lagi. Intinya adalah pakan ini bisa habis dalam hitungan jam, tidak sampai berhari-hari atau bahkan hitungan menit ya, sampai misalkan kurang dari 1 jam itu sudah sudah berubah warna, sudah berubah bentuk dan tidak menimbulkan bau. Intinya seperti itu. Dan pemberian pakan yang bertahap ini sedikit demi sedikit ini akan juga menghindari kaburnya maggot dari biopon. Seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, pemberian supaya budidaya maggot ini tidak menimbulkan bau, yang pertama, lakukan pengolahan pakan ini sebaik mungkin dengan cara fermentasi, disimpan di dalam ember-ember, kemudian pemberian pakannya juga tidak berlebihan. Seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, inilah tadi tips bagaimana budidaya maggot itu tidak menimbulkan bau yang menyengat. Ya, bau itu pasti ada, tetapi bau itu bisa dikurangi sehingga bisa menimbulkan menghindari bau yang menyengat, kemudian mengurangi lalat-lalat lain itu bisa tidak banyak hadir di farm ini. Kita juga sudah mendengarkan testimoni dari Mas Parto dari Kota Tegal yang ingin menjadikan budidaya maggot itu sebagai alternatif tambahan penghasilan keluarga. Terima kasih teman-teman sekalian, sahabat Silva Farm. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya para pembudidaya maggot pemula di seluruh tanah air. Salam dari kami, salam sampah gawe bunga, salam sampah jadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.